Ayo kita kemon. Coy, gua ada info menarik. Ntar dulu, kita duduk dulu biar santai. Jadi, kan gue penasaran ya, makin penasaran nih. Ada berapa sih Fiat 127 yang masuk di Indonesia, yang masih bisa dipakai jalan ada berapa, keberadaannya ada di mana aja. Soalnya kalau browsing di YouTube, itu tuh postingan-postingan Fiat 127 di Indonesia tuh 3 tahun lalu lah yang ada di YouTube 3 sampai 5 tahun lalu. Akhirnya, karena penasaran itu, gue cari nih grup-grup komunitas-komunitas Fiat. Nemulah Fiat 127 Indonesia. Lagi scroll, tiba-tiba ada yang iklan. Tapi orang ini emang nggak ngiklan di marketplace. Dia cuman posting di komenan orang atau dia nulis di postingan grup gitu. Dia ngiklan Fiat 127 hatchback yang barangnya sama kayak yang di Lawang kemarin. Tapi kondisinya tuh sudah selesai restorasi. Maksudnya selesai restorasi tuh restorasi body shellnya yang sudah diperbaiki. Dari las-lasan, plat-plat baru gitu-gitu. Nah, mesinnya juga sudah di-refresh. Video mesin hidupnya tuh ada, suratnya juga ada. Nggak pakai lama, langsung gue DM orangnya, gue tanya bla 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 bla, minta nomor handphone, pindah ke WhatsApp, makin seru tuh obrolan gini 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 gini. Sampailah akhirnya gue bikin janji, namanya Mas Noel. Mas Noel ini ternyata punya bengkel restorasi Fiat. Tapi kayaknya sih nerima mobil-mobil tua-tua juga, tapi kayak spesialisnya Fiat. Nama bengkelnya Auto Dynamic Slow City. Lokasinya tuh di Surakarta. Kebetulan deh, daripada gua harus jauh-jauh ke Bekasi ngelihat yang 127 setir kiri, kayaknya mending ke Surakarta dulu. Soalnya sayang nih kalau nggak dilihat, nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi ada kemungkinan besok gue kesana siang siang atau sore lah. Tadi sih udah bikin janji, doi bisa gitu. Jadi kenapa videonya gue mulai dari sekarang? Karena gue udah terlanjur excited, biar gue nggak lupa, biar semangat gue tetap ada terus, nggak padam. Jadi makanya video ini dimulai dari sekarang buat episode yang kedua. Karena video ini akan dilanjut esok hari. Semoga besok jadi hari keberuntungan gua, barangnya gua suka, harganya gua cocok. Ikutin terus. Oke, 400 meter lagi kita akan sampai. Ini kita sudah berada di exit tol Gondang Rejo yang kurang lebih sampai di lokasi 4 kilo lagi, 10 menit lah, pan belok kiri. Alhamdulillahnya tuh dari keluar pintu tuh nggak jauh, jadi nggak terlalu ribet. Di Maps juga jalannya besar, bukan gang-gang kecil. Bismillah, siapa tahu jodohnya ada di sini. Doakan saya teman-teman, semoga proyek ini cepat terrealisasi. Depan belok ke kiri, oh perempatan depan lampu merah. Pertama kali masuk Surakarta, sebelumnya kayak belum pernah ada. Ini nih sebelah kiri nih. Kalau dari gambar satelit, sambil nunggu orangnya bales. Kita tunggu di luar karena udah capek duduk. Sampai guys, itu guys. Ada hidungnya Topolino. Sini dah. Dari yang di Lawang kemarin karena udah banyak plat-plat baru. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini udah siap proses naik cat ya. Preparasinya udah ke arah proses naik cat. Selebihnya tinggal ya tipis-tipis lah, kalau emang ada yang dilas paling yang karat-karat yang kelihatan bolong-bolong kecil paling. Ini juga kayaknya dari foto yang terakhir dikirim
udah mulai jalan setahun nih, terbengkalai lagi. Jadi udah mulai banyak karat yang naik. Tapi oke sih overall nggak terlalu perkara ya dibanding yang di Lawang kemarin. Lawang kemarin tuh banyak perkara aja. Jadi Mas Noelnya belum ada di lokasi, di WhatsApp juga belum bales. Nggak tahu dia bakal sampai sini jam berapa. Paling tunggu 10 menitan lagi. Kalau masih belum bales, coba gue telepon. Biar enak omong-omongannya langsung ngomongin harga sekalian. Mastiin kelengkapannya dapat dapat apa aja. Per sekarang sih, gue udah mulai ada rasa timbul percaya diri buat misalnya ngajuin nego-negoan gitu, udah mulai pede lah. Kebayang, kebayang progresnya apa yang harus dilakuin setelah ini gitu tuh udah mulai kebayang ngelihat kondisi sekarang. Yang penting kaca sih, kacanya harus harus lengkap, jangkep gitu. Syukur-syukur masih ada karet-karetnya. Walaupun nanti misalnya udah nggak bisa kepake, seenggaknya ada contohnya buat nyari ke tukang karet. Kemungkinan gue bakalan offering tanpa pengecetan, tapi gue minta seenggaknya body ini tuh bisa jadi rolling sasis, kepasang kaki depan set, kepasang setir biar bisa belok. Nggak ada remnya dulu nggak apa-apa, yang penting bisa buat didorong-dorong. Mesinnya dipasangin juga kalau bisa, alhamdulillah. Nggak apa-apa di bawah. Yang penting biar bisa digeser ke Surabaya. Dibikin raw kayaknya seru ya. Nggak usah dicat dulu gitu. Seenggaknya naik anti karat, primer coat, terus instalasi mesin, perkabelan, peremajaan semua kaki-kaki, pasang rem sampai mesinnya hidup, bisa jalan. Rem-reman enak, kelistrikan on semua, mesin gak ada trouble, udah bisa running begitu, baru ngecat kayaknya. Jadi gue nggak mau buru-buru ini pindah ke bengkel body ngecat gitu, enggak. Kayak yang gue lakuin assembly, komponen-komponennya kepasang, mesin hidup, tangkinya bersih, sirkulasi bensinnya semua, pendinginnya normal, nggak overheat. Tapi kaca pasang dulu gitu dulu kali ya sementara. Ntar videonya dilanjut lagi sambil nunggu Mas Noelnya datang. Ya ini paling ya nyambung-nyambung kenik-kenik itu. Nah ini begini kan masih ada satu lagi. Iya, iya, iya. Nyambung rapin ini bagus. Harga udah deal. Kira-kira proses si masang kaki-kaki itu berapa lama ya, Om? Masih aja Seminggu ya? Enggak, maksudnya kan takutnya ini kan udah masuk puasa nih. Saya kan niatnya rencananya mau langsung geser ke tukang las, Nata. Takutnya kan di sono libur apa gimana. kayaknya bukan masa susah. Bener. Wah, apalagi di Surabaya, Om. Susahnya ya minta ampun. Kita harus ke pinggir. Itu ya habis 3 tahun lalu kan Jambore Surabaya ya, datang. Tahun lalu enggak ke Malang, enggak? Yang ke Malang iya, yang 2 tahun sebelumnya. Oh, 2 tahun sebelumnya. Ke Malang datang. Itu kan gara-gara diundur, padahal udah Iya. daftar diundur nggak jadi. Kalau mobil klasik dulu di Malang sama tempatnya di Balai Kota, PMKI. Dari 5 tahun udah. Kalau saya sih belum pernah ada pengalaman di mobil tua. Nih baru pengen nyebur nih. Cuma senangnya dari sekian banyak line up-nya Fiat, naksirnya ini nih gitu. Dia hampir sama kayak VW MK, Golf. iya Golf MK. MK 12.
Ada lagi yang lebih langka 126 tiga Nah, belakang. Wah, tuh dia nggak tuh. ada yang Di Indonesia sini nggak nggak ada. masuk ya? Yang masuk 500. Itu ya langka 500. 126 memang cakep banget. Kotaknya itu dapet. Dia ternyata ini juga trimnya banyak ya. Di luar ada yang 4 Banyak. pintu. Heeh. Belakangnya kan banyak, grillnya ada yang beda-beda. Ya, Dia buat di pabrik mana memang beda. Desain. iya iya. Saya Tapi tetap baca-baca tuh. serinya satu. 127. Pandangan satu lagi yang di Bekasi setir kiri tuh. Cuman emang saya belum sempat balik. Ya, yang dekat-dekat Oh dulu iya, dah. ada itu punya teman juga. Itu malah tahun tua gitu. Mm-mm. Yang tahun tua itu. Sebelumnya dia nih Ah, itu di sebelah sana. salon cuma bagasi doang. Aslinya dia ada karet balonnya nggak sih Om? Buat sebenarnya unitnya dia tahunnya dia tuh ada Di karet. dalam Iya, ada. tetap Itu tetap mah ini apa? tetap pakai ya. Ikutin aja, fleksibel aja. Ini kan juga benernya ada, cuman nyari karetnya susah. Oh dia modelnya ngegot gini Hmm. sih. Bukan karet balon ditempel tuh ada balonnya, bukan, dia masuk ke sini. Masuk. Kalau usah pakai karet enak, bantingan itu kan agak Iya gampang. biar biar ngeciri. Iya saya juga nyobain mental aja nih, sanggup gak, berani gak Ya, gitu. makanya tak suruh lihat dulu. Nerusin. Ini sih, nah sebelumnya ya 2 minggu lalu dah di Lawang ada juga tuh. Wah cuma saya nggak berani dah. 2 tahun kehujanan kepanasan. Ini bikin semua nih Om. Iya gokil juga kan. Handmade loh. Tadinya saya mikir gitu, ngeperhatiin profilnya Om. Nih apa dia bikin gitu, saya mikir Kalau ini enggak. begitu. Tapi pas ngelihat datang isiannya begini, oh nggak ada. Yang penting Kalau kayak gini bikin lebih form, gampang. iya Cepat yang opal-opal gitu. ngelihat sel Makanya banyak kan dalamnya. anak-anak bikin miris Morris Cooper. Ya Itu buat gampang. gampang ya. Sama kayak gini, kotak-kotak. Cuma kalau buat kayak gitu, nanti dulu. Iya sih. Jatuhnya malah dempulan. Nah iya tuh, saya mau nanya. Itu mesin apa itu Om? Yang Ada LX bener berarti. 8. Iya iya iya. Kalau dia bisa gak sih Om? Bisa masih Eh, taruh. Honda kiri apa kanan? Om? Apa? Gearboxnya. Dia kan kiri. Oh iya, udah kira Saya kanan. lupa dah. Kalau Toyota iya kiri, saya ingat. Starlet, Twin Cam tuh kiri. Honda kanan apa kiri ya? Dia kiri. Dia kiri ya. Mesin terus gearboxnya di sini. Sempat kepikiran begitu apa tancepin Dulu aku pernah mesinnya sipik. dia tak pakai ini 600. Oh, 600 600. kayak gini. Sama Tak ini, taruh belakang. waduh, pindah-pindah. Tinggal apa? Ya kan 600 kan DNA-nya mesin belakang. Iya sih. Ya tinggal pindah mesin sama tongkat persenelannya dibalik. Oh iya juga. Tinggal pindah mesin, gearboxnya sama modifikasi kaki belakang. Nih, saya mau nanya Om, ini menurut perkiraan Om aja. Kalau saya colokin mesinnya Uno 1, PNP gak Om? Tetap merubah dulu. Tetap ya. Tapi kalau ngelihat dari posisi mountingnya tuh Tapi mirip enakan tuh. mesin ini. Enakan Enakan ini. mesin Uno 1 kelemahannya tau enggak? Nggak tahu. Kan AC suka pecah, suka patah. Jadi kalau kalau Oh, overhead panas. Biasanya patah, molet terus patah. waduh ngeri juga. Mesin 127 enak. Enak ya. Nah, saya ngelihat Dan YouTube tebel dan YouTube bagus. orang Itali, dia ngomong sih bilang plug and play, gearboxnya pakai Uno biar 5 speed. Wah, ini Nah, kalau gearboxnya kemungkinan. menarik juga nih. Kemungkinan. Karena Kemungkinan. mesin ini 127, aku pakai gearbox 600 plug and play. Oh, Jadi cakep. kalau 600 pakai mesin ini, jadi nambah. Tadinya kan 635, kalau mesin ini jadi 885. Udah mau 1000. Ya 1000 lah, 1.000 dah ya 883. genepin. Plug and play, gearboxnya plug. Iya, saya isengnya udah ulik Padahal terus dia kan gitu. gearboxnya samping. Mm-mm. Begitu pakai 600, taruh mesin belakang, pakai gearbox 600, plug sama lubang-lubangnya, tidak pakai adapter. Paling nanti nyeting brake lacquer sama kopling. Nambah-nambahin blendes gitu-gitu enggak juga. Nyeting Packing itu dikit. packing doang paling Nah, ya. tapi ini mesinnya enak, 127 enak. Iya. Cuman yang udah hilang tuh filternya, dia udah filter gede di tengah. Iya buat hawa ke dalam ya. Rada susah tuh. Iya, heeh.
Jadi dia buat buat custom aja. angin ke Heeh, buat dalam, ke custom. kabin. Ininya kalau mau naikin tenaga dikit pakai header. Oh, custom. Header langsung. Berapa ya Om kalau boleh minta saran? Gimana ya konstruksinya, konfigurasinya? Gua Tidak. knalpot yang tahu. Oh, Nanti itu ditanyain mau apa nih, mau tarikan apa angkatan. Kalau tukang tukang knalpot yang tahu kan ngerti dia. Di sini ada temanku, dia sering buat Holden, buat VW. Di sana ditanyain. kalau selain ini nggak ada gambaran lagi Om? Kali 127 gambaran yang lain kali. Yang rad Ada semi-semi. ambiar, bodinya ambiar, mesinnya ambiar, Waduh, dihujan-hujanin. Tapi kok mesinnya jelas nggak bisa dipakai. Bodinya masih utuh bener ya. Cuman lantainya habis semua. barangnya di sini nggak? Barangnya di sini. Suratnya nggak ada, digadein. Lah, bisa. Itu kalau tapi kalau misalnya ditarik pun aku ya riskan paling ya di ambrol. Iya sih. Tapi atasnya masih bagus urusan. Interiornya? Terus cuman mesinnya ya tahu sendiri, mesinnya deklep atasnya udah keropos pasti kan Iya, bawahnya. bawahnya. Ya. Ya boleh tuh interiornya kalau dikampakin mah. Kalau ngangkat orang dua kuat gak Om? Itu mesin. Enggak maksudnya berat gak? Hah? Kalau diangkat orang dua doang Ya orang oh kan bertiga. sama. Nah, kalau dijadi mesinnya udah di sini, aku teksi. Orang di sana ya di maksudnya nggak dihujan-hujanin, Iya iya iya. dinyalain di sini jereng. Kalau kalau mesin cuman asal nempel doang susah kali ya. Kudu nyiapin mounting-mounting enggak? Enggak juga. Maksudnya biar sekalian dorong gitu. Oh, nempel doang mungkin bisa. Iya, nggak usah diinstal Om. Yang penting Motornya nempel. masih komplit semua. Ada Iya. karbu, ada ininya apa? Dinamo starternya orang di jereng sini. Ya udah Om, paling gitu dulu. Ah, temen Pokoknya lu udah lihat Om, kan? iya Om kabarin. Maksudnya Ah, penawaran pertama saya segitu, gimana gimananya dilanjut di WhatsApp. Makasih ya Om. ya, oke ya. Ini Makasih, langsung makasih Kak. jalan-jalan dulu apa? Balik. Enggak ada balik. Oke, jadi tadi begitu kurang lebih percakapan gua dengan si Om Noel. Tadi udah gua beranikan diri untuk nyoba masukin penawaran yang pertama. Ya mudah-mudahan aja nggak alot ya negonya nggak jauh-jauh segitu karena banyak yang harus gue siapin buat evakuasi, towing, ongkos lagi ke sini. Jadi biar proses bangunnya nggak bengkak-bengkak banget. Secara keseluruhan yang pasti gue suka karena gue udah berani nawar. Karena udah mulai bingung mau nyari kemana lagi, capek, ada jauh-jauh, sempat juga ngelihat ada yang iklan tapi posisinya di Tanjung Pinang, wah itu makin nggak ketemu lagi gimana cara bawanya. Tapi barangnya bagus, nggak bahan, ada catnya cuma mobil yang tadinya mobil hidup udah lama nggak dipakai gitu doang gitu. Cuman harganya juga belum keluar. Yang tadinya gue masih mau nyoba nahan ngelihat yang di Bekasi kayaknya apa-apa gue relain dulu karena yang di Bekasi tuh tipenya tipe pertama jadi seri satu tapi dia yang notchback salon. Jadi bukan yang hatchback full pintunya kebuka, dia cuman ada bagasi, kacanya mati, ada bagasi gitu. Nah, gue sebenarnya kurang suka karena emang gue butuhnya nyarinya yang hatchback karena begitu bangku row kedua ditekuk tuh langsung rata lantai. Jadi kan multifungsi, bukan cuman mobil lucu-lucuan, tapi bisa bisa kepake buat dagang lah, apalah gitu. Makanya gue ngejar ini. Terus dengar informasi juga tadi dari Om Noel katanya ada lagi, cuma barangnya nggak recommended, lantainya hancur. Dia juga sanksi kalau itu ditarik, takutnya malah jebol bodinya. Ya udahlah, langsung berpikir cepat daripada takut ada yang masukin tawaran lagi.
Semoga itu jadi jodoh. Kita tunggu jawabannya. Kalau udah ketemu harganya, proses tadi gue request proses pemasangan kaki depan sih sebenarnya intinya. Urusan mesin bisa naik apa enggak gue nggak terlalu berharap, tapi request gue yang utama kaki depan bisa naik, setir bisa belok-belok gitu. Udah itu sampai situ aja cukup. Masalah kelengkapan nanti mau ada yang kurang lengkap apa gimana, gue udah merem deh gitu. Kalau di detailin, diperhatiin, ditelitiin bener-bener kayaknya capek juga ya. Ya gue memaklumkan diri lah, namanya nyari barang yang bahan yang murah, jadi nggak usah banyak mau, terima apa adanya, nikmatin proses ngebangunnya. Terus sempat kepikiran juga tadi dari perbincangan sama Om Noel tuh, apa cari mobil donor buat peremajaan kaki-kakinya gitu, sekaligus mesinnya kalau bisa. Karena menurut gua cocoknya pakai Fiat Uno 1 nih. Jadi gua bisa dapat interiornya, jadi joknya bagus, dashboardnya modern gitu. Jadi bangun DIY aja versi gue. Bodinya klasik, isiannya 90-an, 80-an akhir lah, Uno-Uno 1. Ya cukup sampai di sini karena kita mau cari makan mumpung di Surakarta, cari makan apa yang enak, seketemunya aja sambil arah pulang jalan tol. Ciao.